Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari, Abu Nawas merasa sedih karena kehilangan burung yang amat disayangi. Tidak ingin kesedihannya berlarut-larut, ia berinisiatif membeli burung baru. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar burung di pusat kota. Setibanya di pasar, Abu Nawas langsung mendatangi salah satu toko yang menjual beraneka macam burung. Anda mencari burung jenis apa, Tuan? Aku mau lihat-lihat dulu, nanti kalau sekiranya ada yang cocok, baru ku beli. Lalu tanpa sengaja, Abu Nawas melihat ada burung yang sangat indah. Bulunya warna-warni dan kemilau. Burung apa ini? Aku baru melihatnya. Oh, ini burung dari India, Tuan. Apakah Tuan berminat? Iya, aku tertarik, tapi apa burung ini bisa berkicau? Waduh, sayang sekali, Tuan. Burung ini tidak bisa berkicau. Tapi burung ini bisa bicara seperti manusia. Bahkan dia bisa diajak bicara. Dan satu lagi, Tuan, burung ini sangat cerdik. Benarkah? Untuk membuktikannya, Abu Nawas lalu coba mengajaknya berbicara. Benar saja, burung itu bisa diajak berbicara layaknya manusia. Baiklah, aku beli burung ini. Setelah transaksi pembayaran selesai, Abu Nawas langsung membawa pulang burung itu. Setibanya di rumah, ia menaruh burungnya dalam sebuah sangkar yang indah. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang asyik bercengkrama dengan si burung, datanglah beberapa pengawal istana ke rumahnya. Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Baginda untuk menghadapnya sekarang. Oh, baiklah, aku akan segera ke sana. Kalian pergilah dulu, nanti aku menyusul. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Ternyata, Baginda Raja akan mengutus Abu Nawas pergi ke negeri India untuk suatu keperluan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas langsung berkemas dan bersiap-siap. Tidak lupa, dia juga berpamitan dengan burung barunya itu. Hai burung, aku tahu kau berasal dari India, dan Baginda Raja akan mengutusku ke negerimu. Apa kau punya permintaan? Barangkali kau kangen dengan makanan India, aku bisa membawakannya untukmu. Aku mohon dan aku meminta kepadamu. Lepaskan aku dari sangkar ini. Itulah permintaanku. Kalau itu permintaannya, aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melepaskanmu. Aku membelimu dengan harga mahal. Kau sudah menjadi milikku sekarang. Baiklah kalau kau memang tidak bisa melepasku. Tapi bila permintaan keduaku ini kau penuhi, aku akan sangat senang. Apa permintaan keduamu? Aku minta tolong kepadamu, jika kau telah sampai ke negeri India, pergilah ke sebuah hutan di desa ini. Kabarkanlah kepada saudara-saudaraku, bahwa saat ini, aku berada dalam sangkar di rumahmu. Melalui kabar ini, aku berharap mereka tidak gelisah mencariku. Itulah permintaan keduaku. Memangnya semua burung yang jenisnya sepertimu bisa mengerti bahasa manusia? Iya, mereka yang jenisnya seperti aku, pasti bisa mengerti bahasa manusia dan bisa bicara seperti aku. Baik, aku akan berusaha memenuhi permintaanmu kali ini. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di negeri India, ia pun langsung melaksanakan tugas dari Baginda Raja. Setelah tugas-tugasnya selesai, barulah Abu Nawas menuju hutan di desa yang dimaksud oleh burungnya. Tidak disangka-sangka, baru saja memasuki hutan beberapa puluh meter, Abu Nawas melihat sekawanan burung hinggap di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalanya. Burung-burung itu mirip dengan burung yang ada di rumahnya. Ia segera saja berkata ke sekawanan burung itu. Wahai burung, aku ingin menyampaikan pesan dari saudaramu, bahwa saat ini saudaramu terkurung di dalam sangkar yang ada di dalam rumahku. Kalian jangan mencarinya, karena saat ini saudaramu telah menjadi milikku. Mendengar kabar tersebut, salah satu burung tiba-tiba pingsan.
dan jatuh mengenai kaki Abu Nawas. Lalu Abu Nawas memungutnya dan membolak-balik badan si burung. Aneh, burung ini mendadak mati. Mungkin ia kaget, karena mendengar kabar saudaranya sekarang terpenjara dalam sangkar, dan jauh berada di negeriku. Ia tidak mau ambil pusing atas kejadian ini. Hal terpenting, dia telah menyampaikan pesan si burung kepada saudara-saudaranya. Abu Nawas lalu memutuskan berlayar kembali dan pulang ke negerinya. Setibanya di rumah, ia memberitahu burungnya bahwa permintaannya telah disampaikan. Bagaimana kabar saudara-saudaraku? Apakah mereka baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, tapi ada salah satu burung yang tiba-tiba langsung mati saat mendengar kabar, kalau kau sekarang berada di sini. Mendengar berita yang disampaikan Abu Nawas, burung yang ada di sangkar pun tiba-tiba pingsan dan jatuh. Spontan saja, Abu Nawas menjadi kaget dan segera mengambil burung tersebut. Setelah dibolak-balik ternyata burungnya mati mendadak. Apa mungkin? Ini gara-gara mendengar kabar kalau saudaranya telah mati, Uwa sangat terkejut sampai mengalami kematian. Abu Nawas pun menjadi sedih, dia lalu menggotong burungnya dan menempatkannya di bibir jendela. Tapi, tiba-tiba saja burung itu segera terbang dan hinggap di salah satu pohon di dekat jendela. Sebelum terbang tinggi, si burung berkata kepada Abu Nawas, Wahai Tuan, ketahuilah, apa yang kau anggap kesedihan, bisa jadi merupakan kabar baik bagi yang lain. Mungkin Tuan bersedih karena aku lepas dari sangkarmu, tapi aku bahagia, karena bisa lepas dari sangkarmu. Si burung lalu terbang tinggi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata benar apa yang dikatakan si penjual burung di pasar. Si burung bukan hanya bisa bicara, tapi juga cerdik. Aku telah dikelabui oleh burung itu. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas pergi keluar kota. Ia hendak menemui sahabatnya di negeri seberang. Kedatangan Abu Nawas pun disambut hangat sang sahabat. Wahai sahabatku, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah aku sehat, mari silakan masuk Abu Nawas. Setelah lama berbincang-bincang, kemudian sahabatnya ini mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Ayolah kita jalan-jalan, aku juga ingin mencari udara segar. Mereka berdua lantas jalan-jalan menyusuri kota tersebut. Di kota ini sekarang ramai Abu Nawas, tidak seperti dulu waktu kamu kesini. Kamu benar, banyak sekali perubahan. Suasana di kotamu sekarang menjadi ramai sekali. Akhirnya, sampailah mereka di sebuah pasar burung. Di sana, Abu Nawas melihat ada seekor burung, dijual dengan harga yang cukup mahal. Dalam hati ia berkata, Beruntung sekali penjualnya, burung sekecil itu bisa laku dengan harga mahal. Guna memastikannya, Abu Nawas lalu mendatangi si pembeli. Hai kawan, berapa harganya? Saya membelinya 100 dinar. Kau beli 100 dinar untuk burung sekecil itu. Apa tidak menyesal? Ya tidaklah, menurutku harga segitu sudah layak. Aneh sekali, apa mungkin di kota ini hewan-hewan harganya mahal? Setelah selesai jalan-jalan, Abu Nawas pamit pulang kepada sahabatnya. Sesampainya di rumah, dia terus memikirkan kejadian yang dilihat di pasar burung. Aku tidak habis pikir, kenapa burung sekecil itu bisa laku dengan harga yang mahal. Oh iya, bukankah aku punya seekor ayam? Kalau aku jual di sana, pasti harganya akan mahal, karena ayamku tubuhnya lebih besar dan lebih banyak dagingnya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali berangkat menuju kota sahabatnya, dengan membawa seekor ayam. Kali ini, ia tidak mampir ke rumah sang sahabat, melainkan langsung menuju pasar hewan. Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan ayamnya kepada orang-orang dengan harga 200 dinar. Berapa harganya tuan? Murah kawan, hanya 200 dinar.
Si pembeli tentu saja kaget mendengarnya, ia pun langsung meninggalkan Abu Nawas tanpa menawarnya. Sampai waktu menjelang siang, ayam Abu Nawas tidak kunjung laku. Tidak ada satupun yang berminat membeli ayam tersebut. Rata-rata, mereka menawarnya hanya dengan harga 5 dinar. Hal ini membuat Abu Nawas kecewa, lalu meluapkan kekesalannya kepada orang-orang di pasar. Apa-apaan ini? Kemarin aku melihat ada seekor burung bisa laku 100 dinar, tetapi ayam milikku yang begini indah dan ukurannya jauh lebih besar, ditawar hanya 5 dinar. Sontak saja, orang-orang pun terkejut dengan teriakan Abu Nawas. Ada apa tuan? Jangan teriak-teriak seperti itu, nanti orang-orang ketakutan. Kebetulan saja, sahabat Abu Nawas melintas di tempat itu, ia pun segera menghampirinya. Tenanglah Abu Nawas, ada apa ini? Kemarin waktu kita jalan-jalan ke pasar ini, aku melihat ada seekor burung kecil laku dengan harga 100 dinar, tapi kenapa ayamku yang indah dan besar ini, malah hanya ditawar 5 dinar? Ini kan aneh. Oh, burung yang kemarin itu, kamu salah paham Abu Nawas, itu bukan burung biasa. Burung itu adalah burung beo. Keistimewaan burung beo itu, bisa bicara seperti manusia. Jadi wajar kalau harganya mahal, bukan karena tubuhnya kecil. Sejenak Abu Nawas terdiam, ia pun mulai menyadari atas kekeliruannya. Tapi untuk menutupi rasa malu, Abu Nawas berkata, Kalau burung itu bisa bicara, ayamku ini malah bisa berpikir. Berpikir, maksudnya bisa berpikir seperti manusia. Benar sekali, dia tahu mana ayam betina dan jantan. Buktinya dia tidak mau mengawini ayam jantan. Mendengar itu, orang-orang yang ada di pasar seketika tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini, berawal dari jin raksasa jahat, yang menghuni Goa Angker di sebuah perbukitan kecil, yang jauh dari permukiman warga. Konon, jin raksasa ini terkenal sangat jahat. Siapa saja yang berani mendekati goa tempat tinggalnya, maka akan dibunuh dengan cara sadis. Suatu hari, Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan lain saja. Memangnya kenapa? Perbukitan itu sangat angker, ada jin raksasa jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. Tapi, ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan lain. Setelah berpikir matang-matang, dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa, yang tidak lain adalah jin jahat. Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati? Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya. Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini. Bukannya ini adalah bumi Allah. Kamu tidak ada hak melarangku. Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu. Baik, silahkan mencobanya, tetapi aku bisa mengalahkanmu. Aku sangat perkasa, lebih dari yang kau bayangkan. Omong kosong. Kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Sebab, aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu. Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil,
dan diberikannya kepada jin raksasa jahat. Seketika, batu kecil hancur lebur dalam genggamannya, akan tetapi, tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut, mencoba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain, tapi usahanya sia-sia. Akhirnya, jin raksasa jahat pun menyerah. Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantong bajunya, lantas meremukkan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar. Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa, menginaplah di tempat tinggalku. Malam ini akan kujamu kau dengan macam hidangan." Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah goa yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. Dari mana semua harta ini? Jin raksasa jahat memberitahu, semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilakan Abu Nawas untuk istirahat. Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara, Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya, agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. Goa ini nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali. Tentu saja sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati, apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut mempersilakan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, ada pemuda yang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan, masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawan. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun, tak ada satupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu temannya menyarankan agar ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan, maukah Tuan membantuku? Aku mempunyai masalah besar, yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya. Apa masalahmu? Coba ceritakan. Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata, sambil sesenggukan di hadapan Abu Nawas. Masalahmu begitu berat anak muda. Saranku, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan sebagai bukti keseriusanmu ini, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah, akan dibukakan jalan untukmu. Baiklah Tuan,
Aku akan bernazar, bila masalahku terpecahkan, aku akan menjual rumah, dan dari penjualan tersebut, akan aku sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. Hari demi hari berganti, setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran, yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya, kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar salatnya, ia melihat tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih, saat ia mengucapkan nazarnya. Oh iya, aku harus melunasi nazarku, kenapa aku begitu pelupa? Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya, akan tetapi, ia merasa jika rumahnya ia jual, dan uang hasil penjualan ia sumbangkan semua kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal, kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar, seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah, tapi menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Si pemuda berusaha memutar otak, agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama, ia menemukan ide, yaitu, ia akan menjual rumahnya seharga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah. Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang akan membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing, itu sudah paket yang tidak bisa dipisah. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.000 1 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya, dengan memberikan uang 1 dinar, sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar, ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 dinar tersebut, bisa ia belikan rumah lagi untuk ditinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. Hai pemuda, apa sudah kau penuhi nazarmu? Sudah tuan, uang hasil penjualan rumah, sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin. Berapa yang kamu sedekahkan? Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar. Karena aku jual rumahku seharga 1 dinar. Kenapa bisa murah sekali? Aku menjual sepaket, dengan kucing yang mendiami rumah itu, harga kucingnya adalah 10.000 dinar, dan uang penjualan kucing, aku gunakan untuk membeli rumah lagi. Mendengar itu, Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya, tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampiri sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya. Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu. Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya, Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, Wahai Rasul, bayarlah madu itu. Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi. Ini pasti perbuatan Nuaiman. Kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut. Namun,
Justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman berkata, Aku ingin berbuat baik kepadamu ya Rasul. Tapi aku tidak punya apa-apa. Melalui cerita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Kisah selanjutnya. Kisah mengenai kejahilan Nuaiman satu ini diceritakan dari Ibnu Majah. Suatu ketika, Abu Bakar As-Siddiq pernah mengajak Nuaiman dengan bersama sahabat yang lain lagi untuk berdagang. Adapun sahabat yang diajak bernama Suwaibid bin Harmalah. Mereka bertiga pergi ke Syam yang mana merupakan daerah maju pada masa itu. Pada suatu hari yang mulai menjelang siang, Suwaibid ditugaskan untuk menjaga makanan. Karena saat itu Nuaiman merasa lapar, dia menghampiri Suwaibid dan meminta satu potong roti saja untuknya. Tetapi karena mendapatkan amanah untuk menjaga makanan tersebut, Suwaibid pun menolak permintaan Nuaiman. Hingga kemudian Nuaiman berkata, Jika begitu, berarti kamu juga setuju semisal saya berbuat ulah. Setelah mendapat penolakan dari Suwaibid, Nuaiman berjalan menuju pasar dan mencari wilayah yang khusus banyak menjual hamba sahaya. Di sana, kemudian dia mengatakan pada orang-orang bahwa dia memiliki hamba sahaya yang begitu murah dan ingin menjualnya. Nuaiman juga menambahkan bahwa satu-satunya kekurangan yang dimiliki oleh hamba sahaya itu adalah terus mengatakan bahwa dirinya merupakan orang merdeka dan bukanlah hamba sahaya. Mendengar tawaran itu, orang-orang pun tertarik dan Nuaiman pun mengajaknya menuju Suwaibid. Orang yang sedang menjaga makanan itulah hamba sahaya saya, Ujar Nuaiman pada mereka. Orang itu pun memberi uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibid untuk dibawa. Tentu, Suwaibid yang terkejut mengatakan bahwa dia bukan hamba sahaya dan orang yang merdeka. Namun, karena sebelumnya Nuaiman sudah mengatakan hal tersebut, orang yang membeli tadi menganggap perkataan Suwaibid sebagai bualan saja dan mulai membawanya. Setelah beberapa saat dari kejadian tadi, Abu Bakar As-Siddiq kembali dan mencari keberadaan Suwaibid karena tidak mendapati kehadirannya. Nuaiman pun berkata, dia sudah saya jual ya Abu Bakar. Setelahnya, Nuaiman menceritakan semua yang terjadi dengan jujur pada Abu Bakar. Abu Bakar pun menebus kembali Suwaibid dari orang-orang Syam tadi. Lucunya, kisah ini sampai pada telinga Rasulullah dan membuat beliau tertawa hingga terlihat gigi geraham di hadapan para sahabat. Perawi hadis menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah lucu Nuaiman dan Suwaibid ini pada para tamunya bahkan walau 1 tahun telah berlalu dari kejadian itu.